Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasa, sebelum kita mengawali materi pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Asy-Syams. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, juga para pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Gas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, juga para pendengar radio-radio dakwah yang lainnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat yang kedua, yaitu ayat yang berbicara tentang bulan. Pada malam hari ini kita akan sekaligus mengkaji dua ayat, yaitu ayat yang ketiga dan keempat. Karena di dalam dua ayat ini Allah menyebutkan dua makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaannya yang memang saling beriringan. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kita bahas dua-duanya sekaligus, yaitu wan nahari idza jallaha, terus wal laili idza yaghshaha. Yang pertama yaitu ayat yang ketiga berbicara tentang siang, sedangkan ayat yang keempat berbicara tentang malam. Di dalam kedua ayat ini Allah bersumpah dengan siang, lalu dilanjutkan bersumpah dengan malam. Dan sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa ketika Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu adalah istimewa. Sesuatu itu adalah hal yang istimewa dan punya kelebihan. Makanya Allah Azza wa Jalla jadikan sesuatu itu sebagai media sumpahnya. Terus kalau kita sudah tahu hal tersebut, apa implikasinya dalam kehidupan keseharian kita? Seharusnya kita berusaha untuk menggali keistimewaan yang ada di dalam makhluk-makhluk tersebut. Kita renungi, kita pikirkan, kita resapi keistimewaan yang ada dalam matahari, yang ada dalam bulan, yang ada dalam siang, yang ada dalam malam, dan nanti pada ayat-ayat berikutnya yang ada dalam langit, yang ada dalam bumi dan seterusnya, dalam rangka agar kita bisa semakin dekat dan mengagumi kebesaran Allah Azza wa Jalla yang menciptakan makhluk-makhluk tadi. Makanya di dalam ayat yang lain, yaitu surat Ali Imran ayat 190. Surat apa? Ali Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, di dalam itu semua la ayatin, ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Buat siapa? Liulil albab. Untuk orang-orang yang berakal. Untuk orang-orang yang mau berfikir. Untuk orang-orang yang mau merenung, mencermati, memperhatikan makhluk-makhluk istimewa tersebut. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini tanpa hikmah, tidak ada. Semuanya ada hikmahnya. Cuman ada yang tahu dan ada yang
Tidak tahu. Jangankan sebesar matahari, sebesar bulan, sejelas siang dan malam, sekecil tengu pun, itu pasti ada apanya? Pasti ada hikmahnya. Tengu itu bahasa apa toh? Jawa. Apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu. Serangga yang ada dalam yang biasa nemplok di kemaluan. Ya. Sampai hewan sekecil itu pun Allah ciptakan tidak sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Apa kira-kira hikmahnya tengu? Menguji kesabaran siapa? Kesabaran seorang ibu yang dengan sabarnya, dengan telitinya menggunakan senter nyari-nyari mana ini demi untuk membuat anaknya menjadi bisa tidur dengan nyaman. Ya, mungkin itu salah satu. Mungkin ada hikmah yang lain, saya nggak tahu. Ya. Kalau seandainya seekor tengu, serangga yang begitu kecil, yang sulit dilihat kecuali dengan tambahan cahaya saja, ada hikmahnya. Apalagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang lebih besar, siang, malam, yang begitu jelas bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Kembali kepada ayat yang ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang. Wan nahari, demi siang. Idza jallaha, apabila telah menampakkannya. Ini artinya wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah menampakkannya. Yang ingin kita bahas ini adalah kata-kata nya. Nya itu kan kata ganti. Ya, kata ganti, bahasa Arabnya dhamir, kata ganti. Yang dimaksud dengannya di sini itu apa? Demi siang apabila telah menampakkannya. Nyanya itu apa di sini maksudnya? Apa kira-kira? Ya coba diurutkan dari ayat yang pertama. Apa kira-kira? Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kira-kira apa itu? Nya di sini kembali ke mana? Menurut sebagian orang kembali kepada matahari. Berarti demi siang apabila telah menampakkannya. Berarti menampakkan apa? Matahari. Ini penafsiran yang pertama. Nya yang termaktub di dalam ayat wan nahari idza jallaha, demi siang apabila telah menampakkannya. Nya di situ kata sebagian ulama artinya adalah matahari. Demi siang apabila telah menampakkan matahari. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya kalau siang-siang matahari kelihatan. Itu maksudnya. Jadi begitu siang datang matahari kelihatan. Ya. Begitu siang datang matahari akan kelihatan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang disebutkan oleh ulama yang lainnya, kata mereka, nya yang ada dalam ayat itu bukan matahari, tapi kegelapan. Apa? Kegelapan. Berarti kalau seperti itu artinya menurut mereka demi siang apabila telah menampakkan kegelapan. Kok gimana menampakkan kegelapan? Kata mereka maksudnya adalah membuat gelap menjadi terang. Itu maksudnya. Jadi begitu datang siang, maka gelap itu akan sirna dan berubah menjadi terang benderang. Berarti ada berapa penafsiran?
Dua. Masih ada penafsiran yang lain, cuman ini dua penafsiran yang cukup pokok. Ini ayat yang ketiga. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila telah menampakkannya. Jadi kita bawakan berapa penafsiran, artinya dua. Yang pertama apa? Matahari. Demi siang apabila telah menampakkan matahari. Maksudnya kalau sudah siang hari, matahari jadi apa? Kelihatan. Penafsiran yang kedua, nya di situ artinya adalah kegelapan. Maksudnya demi siang apabila telah menerangi kegelapan. Gelap berubah menjadi apa? Terang. Ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila telah menutupinya. Demi malam apabila telah menutupinya. Kira-kira kalau nyayang di sini apa maksudnya? Ya matahari. Ya. Matahari. Begitu datang malam, matahari akan tertutup. Tertutup, masih ada enggak mataharinya? Masih. Mataharinya tetap ada, cuman enggak kelihatan. Di mana mataharinya? Di mana? Bersembunyi di mana? Di tempat yang lain. Ya, di belahan bumi yang lainnya. Sekarang kita malam hari di belahan bumi yang lain. Di mana itu? Arab Saudi. Yang lebih jauh lagi selain Arab apa? Amerika. Yakin? Ya. Pokoknya di belahan bumi yang lainnya mereka sekarang sedang siang. Berarti matahari tetap ada. Cuman begitu kita mengalami masa malam, matahari akan ketutupan. Wal-laili idza yaghshaha. Demi malam apabila telah menutupi matahari. Mataharinya ketutupan. Bukan berarti mataharinya enggak ada. Mataharinya ada tapi ketutupan dengan datangnya malam hari. Ini dua ayat. Wan nahari idza jallaha. Terus apa? Wal laili idza yaghshaha. Demi siang apabila telah menampakkannya, dan demi malam apabila telah menutupinya. Siang dan malam adalah merupakan salah satu di antara ciptaan-ciptaan Allah yang mendatangkan manfaat begitu besar buat manusia. Allah tidak jadikan bumi ini siang terus, dan Allah tidak jadikan bumi ini malam terus. Ketika bumi ini siang terus, apa yang terjadi? Gak bisa istirahat. Sebaliknya ketika bumi ini malam terus, gak bisa kerja. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siklus siang dan malam, ini mendatangkan manfaat yang luar biasa buat para hamba dan para makhluk yang ada di dalamnya. Sehingga keberadaan siang dan malam ini menunjukkan bahwa alam semesta ini ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh misalnya. Ada rumah. Kalau malam hari lampunya nyala. Kalau siang hari lampunya mati. Berarti rumah itu ada apanya? Ada sing bau rekso. Ada penghuninya. Jenengan percaya enggak? Ada rumah lampunya nyala, mati, nyala, mati, enggak ada yang nunggoni. Percaya? Percaya? Otomatis. Yang bikin otomatis itu siapa? Manusia. Percaya jenengan? Kan lampu yang di pinggir-pinggir jalan itu kan nggak ada yang nyalakan, nggak ada yang apa? Matikan kan? Lampu penerang pinggir jalan itu kan otomatis.
Tapi percaya jenengan ujuk-ujuk lampu itu ada di situ, nyala mati tanpa ada yang bikin otomatisnya? Gak percaya. Begitu pula siang dan malam. Pergantian siang dan malam itu menunjukkan bahwa alam semesta ini ada yang ngatur. Walaupun kita belum pernah ngelihat siapa yang ngatur tersebut. Pernah jenengan ngelihat Allah? Belum. Pernah megang Allah? Belum. Meraba Allah? Enggak. Percaya enggak Allah ada? Kenapa percaya? Padahal enggak pernah ngelihat. Sebagian ateis. Apa ateis? Orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka katakan orang Islam ini enggak logis. Orang Islam ini enggak bisa nalar. Bersaksi bahwasannya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Gimana mereka bersaksi padahal mereka enggak pernah ngelihat? Seharusnya kalau bersaksi itu ngelihat dulu baru bersaksi. Mungkin orang yang ngomong ini belum pernah buka kamus besar bahasa Indonesia mungkin. Bersaksi itu artinya apa tuh? Bersaksi itu artinya adalah melihat atau mengetahui sendiri sesuatu. Jadi yang namanya saksi itu tidak mesti harus apa? Ngelihat. Orang yang mengetahui dengan yakin sesuatu itu bisa dijadikan sebagai apa? Saksi. Walaupun dia tidak ngelihat. Dan tidak mesti sesuatu yang tidak kita lihat itu tidak ada. Saya ulangi. Belum tentu sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Saya ulangi. Belum tentu sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Alias bisa jadi ada sesuatu walaupun kita tidak melihatnya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Sesuatu ada tapi kita tidak melihatnya. Contoh yang paling gampang adalah akal. Apa? Akal. Akal itu ada atau tidak? Ada. Jenengan bisa ngelihat? Berani jenengan bersaksi kalau jenengan itu punya akal? Berani enggak? Berani. Kita tanya sama yang tadi. Mengkritik asyhadu alla ilaha illallah. Orang Islam ini masa bersaksi enggak ngelihat. Coba saya minta Anda bersaksi bahwa Anda punya akal. Mau enggak kira-kira? Mau. Karena dia merasa punya akal. Gimana Anda bersaksi bahwasanya Anda punya akal sedangkan Anda enggak pernah ngelihat akal Anda? Akal itu bisa dilihat. Gimana coba? Ya coba aja dibelah kepalanya. Ya monggo dibelah. Coba dibelah kepala Anda. Ya udah, belah operasi. Nah itu pating apa namanya? Kruwel-kruwel itu. Ya, sesuatu yang kruwel itu bahasa Indonesianya apa tuh? Sesuatu yang menggumpal ya kayak mie. Nah itu apa itu? Ya. Itu bukan akal, Mas. Itu otak. Beda antara otak dengan akal. Bedanya apa? Tidak setiap yang berotak berakal. Apa? Tidak setiap yang berotak berakal. Contohnya orang gila. Contohnya orang gila. Orang gila ketika dibelah batok kepalanya, ada akal, ada otaknya? Ada. Tapi dia tidak berakal. Terus, contoh yang lain adalah sapi. Sapi ketika dibelah kepalanya, ada apanya?
otaknya. Apakah kita katakan sapi itu berakal? Tidak. Yang kita bahas bukan otak. Yang kita bahas adalah akal. Jadi Anda bersaksi bahwa Anda punya akal, padahal Anda tidak pernah melihat akal itu sendiri. Ya. Jadi tidak setiap yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Lah terus Anda tanya kepada kita, yakin akal itu ada walaupun tidak pernah melihat, dari mana? Kita yakin bahwa kita punya akal walaupun kita belum pernah melihat, dari efek dan dampak keberadaan akal tersebut. Dari apanya? Efeknya. Efeknya akal apa? Kalau diajak bicara, nyambung. Berarti ini orang berakal. Ya, ditanya, jawab. Ya. Bukan berarti setiap orang yang diajak ngobrol gak nyambung itu gak apa? Berakal. Mungkin saat itu dia sedang apa? Mungkin saat itu dia sedang gak konsen. Ya, mungkin saja kan. Mungkin gak? Pernah gak jenengan ditanya orang terus gak nyambung? Pernah? Apakah saat itu jenengan tidak berakal? Enggak. Tapi ketika kita melihat ada orang yang maaf ya, dalam tanda kutip gila, alias tidak waras. Ketika kita ajak ngobrol, dari mana mas? Dia jawabannya nggak tahu kemana. Ya. Jadi kita yakin bahwasannya kita ini punya akal dari efek dan dampaknya yang bisa kita rasakan. Nah sekarang kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala ada dari apanya? Dari efek keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ada karena kita bisa merasakan keberadaannya. Dari alam semesta, pergantian siang dan malam. Lawang tadi saja kita rumah, gak percaya ini, ada yang nunggu nih. Saya sangat yakin ini pasti ada yang nunggu. Buktinya lampunya hidup, mati. Ya. Berarti ada yang nunggu di dalamnya. Begitu pagi hari, lampu yang di depan mati. Begitu malam hari, lampunya dinyalakan. Ada yang nunggu. Kalau rumah saja kita meyakini ada yang nunggu karena ada pergantian lampu mati, nyala setiap harinya. Apalagi alam semesta ini. Alam semesta ini ketika pagi hari datang matahari terbit. Kemudian setelah itu berjalan, begitu sore hari matahari terbenam berubah menjadi malam. Berapa kali ganti siang malam? Berapa kali? Ribuan kali? Jutaan kali? Ya, miliaran kali? Apakah itu tidak cukup bagi kita untuk meyakini bahwa ada yang mengatur alam semesta ini? Makanya seorang ulama besar namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit nama aslinya. Wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau pernah diajak debat sama seorang ahli kalam yang tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Imam Abu Hanifah ini terkenal orang yang sangat main logika. Ya, ketika berhadapan dengan orang yang suka main-mainan logika, maka pas banget ini Imam siapa? Abu Hanifah. Sebelum debat, Imam Abu Hanifah ngajak orang ateis tadi untuk berpikir. Fulan, ente percaya enggak? Kalau di sungai Dijlah. Jadi ini kejadian, kalau enggak salah ini kejadian diskusi ini ada kejadian itu di Baghdad. Di Baghdad itu sekarang di mana? Di Irak. Di Irak itu ada sebuah sungai namanya sungai apa? Dijlah. Ya. Lumayan luas, enggak tahu sama sungai Serayu besar mana. Tapi yang jelas ini sungai yang lumayan luas. Imam Abu Hanifah berkata, ente percaya enggak? Kalau saya katakan bahwa di sungai Dijlah ini ada sebuah perahu. Ada sebuah perahu. Di atas perahu ini tidak ada
nelayannya, tidak ada yang menunggangi perahu ini. Akan tetapi perahu ini memuat barang dari pojok tepi sungai sebelah sana. Setelah itu dia berjalan sendiri ke tepi sungai yang sebelah sana, lalu nurunkan barang sendiri. Gak ada apa? Gak ada nahkodanya, gak ada yang di atas kapal tersebut. Kamu percaya gak? Ada kapal yang bisa memuat barang sendiri, berjalan sendiri, menurunkan barang sendiri. Percaya atau tidak? Kata ateis tadi, gak jelas, gak percaya lah. Itu gak logis katanya. Gak mungkin itu terjadi. Pasti ada orang di atasnya. Yang orang itu tugasnya ngangkati barang, kemudian mendayung. Setelah sampai ke tepi sebelah sana, nurunkan barang itu. Gak mungkin ada kapal yang bisa jalan sendiri. Gak mungkin. Apalagi alam semesta, mas, katanya. Apalagi alam semesta. Besar mana? Sungai Dijlah sama alam semesta? Lebih besar mana? Lebih besar alam semesta. Sungai yang sedemikian kecil saja, di atas perahu yang sedemikian kecil saja, kamu gak percaya kalau perahu ini bisa memuat barang sendiri, jalan sendiri, nurunkan barang sendiri. Kamu gak percaya dan kamu katakan itu tidak logis. Lantas kenapa kamu katakan alam semesta ini tidak ada yang ngatur? Apa itu tidak logis lagi? Maka akhirnya orang ateis itu diam, gak bisa ngomong apa-apa. Jadi alam semesta ini keberadaan siang dan malam. Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam tubuh kalian sendiri, kenapa kalian tidak perhatikan? Adanya sirkulasi darah yang setiap hari mengalir di dalam tubuh kita. Adanya nafas yang setiap hari menghembus dari hidung kita, kita hirup kembali. Kemudian adanya ginjal yang setiap hari memompa atau membersihkan darah kita. Adanya jantung yang setiap hari memompa darah kita ke seluruh tubuh kita. Adanya kulit kita yang bisa merasakan sentuhan, merasakan hal-hal yang ada di luar tubuh kita. Ini semua menunjukkan bahwa tubuh kita ini ada yang ngatur. Si fulan lahir pada tanggal anu, jam anu, detik anu. Itu ada yang ngatur. Si fulan meninggal pada jam anu, detik anu, menit anu, ada yang ngatur. Tidak mungkin adanya dunia yang sedemikian rapinya ini gak ada yang ngatur. Kembali kepada siang dan malam. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan kata malam. Apa tadi bahasa Arabnya malam? Al-lail. Sebanyak 92 kali. Berapa kali? 92 kali. Sedangkan kata siang, apa tadi siang? Nahar, ya, wan nahari. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 57 kali. Ya. Dan ini seharusnya membuat kita itu berpikir, merenungi, kenapa Allah sebutkan berkali-kali? Ustaz, kok banyakan malam, Ustaz? Berapa tadi malam? 92. Siang berapa? 57. Kata siang diungkapkan oleh Allah bukan hanya dengan kata nahar saja. Jadi jangan buru-buru menilai. Ya. Jadi kata siang di dalam Al-Quran itu kadang-kadang disebutkan dengan kalimat kata yang lainnya. Ya, kadang dengan kata as-subh, kadang dengan kata bukroh, ya, kadang dengan kata al-falak, kadang dengan kata al-isbah, kadang dengan kata yaum. Yang intinya itu semuanya lah siang. Ya, intinya semua adalah siang. Jadi intinya malam disebutkan berapa kali tadi? Al-lail 92. Kalau an-nahar berapa? 57 kali. Dan sering sekali malam dan siang, al-lail dan an-nahar disebutkan oleh Allah secara bersamaan. Dan mestinya ketika disebutkan bersamaan, antara kedua hal ini pasti saling berhubungan. Contohnya dalam surat Yasin ayat 37. Coba sebutkan ayatnya. Masa sih? Katanya kan hafal surat Yasin. Jangan diurut, kelamaan. Ayat berapa? 37.
Saya sampaikan awalnya. Wa ayatul lahum. Bagus. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Artinya, wa ayatul lahumul lail. Dan di antara tanda kebesaran Allah adalah malam. Jadi malam itu adalah salah satu tanda kebesarannya siapa? Allah. Naslahu minhun nahar. Dari malam ini Allah tanggalkan siang. Allah apa? Tanggalkan siang. Nanti kita akan sebutkan ya, kenapa Allah menggunakan kata naslahu. Pergantian malam dan siang Allah gunakan dengan kata-kata naslahu yang diterjemahkan di Quran terjemah kita dengan tanggalkan. Allah menanggalkan menanggalkan siang dari apa? Dari malam. Kenapa pakai kata menanggalkan? Nanti kita akan bahas. Fa idahum muzlimun, tahu-tahu kemudian mereka berada dalam kegelapan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang proses pergantian siang dan malam yang sangat soft. Soft itu apa? Lembut. Berbeda kalau jenengan matikan lampu, nyalakan lampu. Kalau mati, nyala itu langsung apa? Pret. Ya. Misalnya nih, malam-malam. Misalnya mati lampu. Mudah-mudahan enggak apa? Mudah-mudahan enggak mati lampu. Begitu pet mati lampu, apa yang terjadi? Gelap gulita. Saking gelapnya sampai kita enggak bisa ngelihat. Sebenarnya kita bisa ngelihat, cuman karena gelapnya itu terlalu apa? Tiba-tiba. Sama juga. Ketika kita gelap-gelap, tahu-tahu lampunya nyala, mata kita akan silau. Sulit kita untuk melihat, sampai butuh waktu sampai kita bisa melihat. Pergantian siang dan malam seperti itu tidak? Tidak. Pergantian siang dan malam Allah bikin secara berangsur-angsur. Contoh misalnya, dari malam ke siang. Dari malam ke siang. Sore hari sudah mulai apa? Sudah mulai redup cahaya. Terus semakin matahari ke sana, yang awalnya cerah berubah menjadi apa? Mega. Ya, berubah menjadi agak berwarna kemerahan. Terus nanti begitu maghrib mungkin masih agak kelihatan. Tapi pelan fa idzahum mudlimun. Begitu selesai proses perubahan itu, tahu-tahu berubah menjadi gelap total. Itu pergantian dari mana? Siang ke malam. Dari malam ke siang pun seperti itu. Ya. Ketika sudah sampai gelap-gelapnya malam, yaitu ketika bulan sudah enggak kelihatan lagi, itu gelap luar biasa. Tapi begitu gelap total, mulai datang apa? Fajar. Fajar itu ada dua. Ada fajar apa? Fajar sodik, ada fajar kadzib. Fajar sodik itu berarti fajar beneran. Fajar kadzib itu fajar apa? Bohong-bohongan. Ya. Ketika mulai fajar, mulai di ufuk sana mulai cerah, sampai menjadi siang total. Pergantian siang dan malam yang sedemikian soft ini, sedemikian indahnya ini, Allah ungkapkan hanya dengan kata-kata naslahu. Apa tadi ayatnya? Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Hanya dengan kata-kata apa? Naslahu. Padahal tadi kita ungkapkan dengan apa? Kata yang begitu panjang. Allah hanya dengan satu kata yaitu naslahu. Apa artinya naslahu? Kalau kita buka kamus bahasa Arab, naslahu itu artinya adalah menguliti. Apa? Menguliti. Menguliti kulit hewan. Menguliti kulit hewan. Ngeletek. Ya. Kulit pertama kali. Kemarin ikut kurban dah?
Ikut kurban? Ikut lihat? Apa ikut makan? Lihat orang ketika nguliti. Gimana prosesnya? Sedikit-sedikit. Sedikit pelan. Geser lagi, pelan lagi. Sedikit lagi, geser-geser. Begitu seret, lepas, akan lepas total. Begitulah siang dan malam. Awalnya nempel. Seperti nempelnya kulit dengan apa tadi? Dengan tubuhnya. Begitu akan berganti, pelan-pelan itu berubah. Sedikit-sedikit. Dari malam mulai agak terang, sampai terang benderang. Terang benderangnya itu ketika kulit lepas dari tubuhnya. Sama juga. Dari siang ke malam. Dari siang ke malam bertahap. Dari siang, pertama kali siang puncaknya jam 12. Setelah itu kemudian mulai dingin. Kemudian sore mulai redup sampai begitu isya gelap total. Saat itulah terpisah. Fa'idhahum mudlimun. Tahu-tahu mereka berada dalam kegelapan. Yaitu ketika kulit itu sudah berpisah. Dan ajaibnya, para orang yang mengamati alam semesta, mengamati astronomi, mereka mengatakan bahwa bumi, ya, jarak antara bumi dengan mana? Dengan matahari berapa kilo kemarin? Masih ada yang nulis nggak? Masih ada yang nyatat nggak? Mana tadi catatannya ya? 100 berapa? 150-an lah ya. 100 apa? 50 juta kilometer. Jarak antara apa? Antara matahari dengan bumi. 150 juta berapa? Kilometer. Tahukah Anda bahwa cahaya yang meliputi bumi, sebagai efek dari cahaya matahari, itu tebalnya 200 km. Berapa tebalnya? 200 km. Tebal, apa tadi? Cahaya yang meliputi bumi, cahaya yang efek dari matahari itu berapa? 200 km. Dibandingkan berapa tadi? 150 juta kilometer. 200 kilometer dibandingkan 150 juta. Tebal apa tipis? Tipis. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata naslahu. Seperti kulit yang yang dilepas, dikuliti sedikit demi sedikit. Makanya itulah diantara keajaiban Al-Quran ketika berbicara tentang apa? Tentang pergantian siang dan malam. Dan masih ada ayat-ayat yang lainnya yang bercerita tentang siang dan malam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita dan bisa menambah keimanan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih ada waktu? 7 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 7 menit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sebagian komunitas masyarakat, ketika ada keluarganya berangkat haji, salah satu keluarganya berangkat haji, maka yang di rumah itu mereka rutin untuk mengadakan acara baca Al-Quran, entah setiap malam atau hanya malam Jumat saja. Dan ketika Armina, ya, ketika Arafah, Musdalifah, Mina, itu secara rutin sampai mereka pulang. Apakah itu ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, maksudnya insya Allah baik. Maksudnya insya Allah baik, yaitu ingin apa? Mendoakan. Ya. Maksudnya ingin baik insya Allah, yaitu ingin mendoakan. Mendoakan supaya yang sedang haji itu lancar. Akan tetapi apakah yang seperti itu pernah diajarkan oleh Rasul SAW? Karena belum tentu niat yang baik itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW.
Jadi dalam beribadah, modal niat yang baik belum apa? Belum cukup. Saya kasih contoh. Selama ini kita memahami bahwa semakin gasik itu semakin apa? Semakin baik. Kalau ada anak berangkat sekolah jam 7 sama anak berangkat sekolah jam 6. Menurut sang guru lebih baik yang mana? Jam 6. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan kerajinan seseorang. Tapi dalam melakukan sholat gak bisa pakai aturan itu. Ada orang sholat duhur jam 12. Ada orang, saya semangat jam 9 sudah sholat. Niatnya semangat, niatnya baik, yaitu ingin menunjukkan kesemangatan dan keseriusan saya untuk sholat. Bahkan saya sholat duhurnya gak cukup 4 rakaat. Dari jam 9 sholat duhur terus sampai jam 12. Bagus atau tidak bagus? Tidak bagus. Padahal niatnya bagus. Nah sekarang dalam kasus yang tadi ditanyakan, saya belum tahu. Belum tahu landasan atau praktek dari Nabi kita Muhammad SAW atau perintah dari beliau yang mengajarkan seperti itu. Maka lebih baiknya doa saja. Ya, doa dalam gak mesti harus kumpul-kumpul. Jadi masing-masing berdoa keselamatan. Dan itu bukan hanya ketika musim haji saja. Andaikan dia itu ngaji terus walaupun tidak pas keluarganya haji, itu Masya Allah itu. Itu akan lebih apa? Akan lebih indah lagi. Ya, ngaji setiap hari bukan hanya ketika keluarga berhaji. Intinya saya belum tahu landasannya. Sudah habis waktunya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.